Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Firmansyah. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan sistem kasir sederhana sebelumnya yang dibuat dengan paradigma pemrograman PHP. Nah, terakhir kali kita sudah membuatnya hingga login, logout, dan out. Jadi di video kali ini kita akan membuat bagian penjualan hingga ke detail penjualannya. Nah, langsung saja. Di sini kita bakal membuat table dari penjualannya terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman hidupin SMPP-nya seperti ini. Jika sudah aktif, kita langsung saja membuat tabelnya. Terakhir kali kita menggunakan database DB Kasir. Nah, di sini kita pertama-tama bikin table penjualannya. Di sini saya mau sales, nama tabelnya, kemudian tambah satu lagi. Oke, pertama ID, biasa, integer, maaf, ini 11, kemudian integer, auto increment, kemudian ada invoice number dengan tipenya varchar, terus ininya 50, kemudian ada customer name, datanya varchar 3, 255, kemudian total amount, tipenya integer, terakhir ada sell date dengan tipe data timestamp. Oke, jika sudah ini kita save. Setelah itu kita buat lagi table detail penjualannya. Ini tambah dua kolom. Kemudian ada kolom ID, blanksnya 11, auto increment. Kemudian ada kolom sell ID, blanksnya 11 juga, produk ID, blanksnya 11. Kemudian ada quantity untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli, jumlah dari satu produk yang dibeli. Kemudian ada price atau harga satuan dari produk tersebut. Dan terakhir ada subtotal yang mana ini menyimpan total harga dari barang yang dibeli dari satu produk. Setelah itu kita save. Nah, setelah table sales dan sales detail berhasil dibuat, selanjutnya kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Oke, kita bikin modelnya terlebih dahulu. Kita bikin dengan nama sales.php. Nah, di sales.php itu kita buka dulu PHP-nya. Kemudian kita panggil atau kita konekin ke database dir dir config database.php titik koma jangan lupa. Kemudian kita bikin kelasnya dengan nama cell. Jangan lupa kita bikin variable private dengan nama variable count. Selanjutnya variable table name untuk menyimpan nama tablenya. Sini nama table kita sales. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bikin function construct-nya, kita copy aja deh. Dari user. Seperti ini. Setelah itu, kita bikin function ambil semua data penjualannya. Function get sales. Di sini kita bikin query-nya dulu. Select bintang from sini this
table name. Kita panggil table name ini dari variabel yang udah kita buat tersebut. Nah, cara manggilnya harus pakai this terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena dari bahasa pemrogramannya seperti itu sintaksnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita bikin $stmt-nya, stmt. Di sini kita panggil this con prepare $query. Baru setelah itu kita return $stmt feed o pdo feed asset. Seperti ini. Oh, ini error ini karena kita kurang titik komanya. Oke. Titik duanya. Oke, setelah itu kita bikin juga lagi di sini model cell detail .php. Kita copy aja yang cellnya, pastikan. Kemudian di sini kita ubah nama table name-nya jadi cell details sesuai dengan yang kita buat tadi. Setelah itu kita buat function yang namanya get detail by cell ID. Ya, maksudnya kita ngambil detail penjualan berdasarkan ID penjualan. Sini parameternya cell ID. Kemudian di sini query-nya kita ubah menjadi select cell detail bintang titik bintang koma produk titik name as product name from. Nah, di sini berdasarkan table name, kemudian kita joinkan, left join produk dengan table produk on cell details berdasarkan sales detail produk ID sama dengan produk ID. Nah, selain itu juga kita tambahkan where-nya. Where cell ID sama dengan parameternya cell ID. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bikin bind params-nya, kita masukin parameternya. Di sini kodenya $stmt bind params sama dengan maaf, di sini seperti ini. Cell ID $cell ID. Jadi cell ID ini nilainya itu sesuai dengan cell ID yang kita tentukan ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita atur kembali relasi dari cell details kita. Di sini kita tekan dulu cell details, kemudian struktur, pilih relation view ini. Nah, setelah itu di sini constraint name-nya kita masukin product ID, on delete-nya no action, dan update-nya no action. Nah, jadi ini maksudnya ketika produknya diubah atau dihapus, data dari cell detailnya nggak akan dilakukan apa-apa karena no action.
Oke, selanjutnya di sini sell ID, on delete cascade dan on update cascade. Nah, di sini maksudnya, jadi ketika misalnya di table penjualan ada data yang ID-nya satu, nah ID dari penjualan tersebut disimpan di sell ID pada table sell detail. Nah, ketika dihapus di data di table penjualannya, maka semua data di table detail penjualan yang sell ID-nya satu, maka itu dihapus semua, gitu. Nah, di sini kolomnya kita atur lagi ya, ID, di sini table berdasarkan table produk, kolom ID. Nah, di sini berdasarkan sell ID, sales. Oke, seperti ini. Jika sudah, save. Nah, jika seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita bakalan membuat view-nya. Di sini kita bikin folder yang namanya sales. Nah, kemudian di dalam sales ada list.php, ada edit dan create juga. Oke. Edit.php dan create.php. Nah, di sini kita yang list terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita atur lagi index.php-nya. Index.php-nya. Oke. Di sini kita atur page-nya kembali. Kita bikin di bawah, di atas, di bawah produk aja. Di sini kita copy satu. Di bawah edit produk, kita pastikan di sini case-nya sales, data penjualan. Sales, oke. Ini penjualan. Oke. Jika udah seperti ini, di layoutnya bagian sidebar kita tambah menu di bawah produknya. Nah, ini kita bikin penjualan. Nah, seperti ini. Terus untuk icon, untuk page yang ini kita ubah jadi self, dan iconnya kita cari terlebih dahulu di sini. Icon getbootstrap.com. Kita cari icon yang bagus. Apa ya? Receive. Receive. Ini nama ikonnya receive. Oke, pakai itu aja. Oke, udah benar. Kita refresh. Oke, sudah benar. Kita cobakan. Maka akan dibawa ke data penjualan. Oke. Jadi selanjutnya kita bakal tampilin tabelnya. Nah, di sini kita pakai yang kita copy aja deh dari produk list. Kita copy. Di sini produknya kita ubah jadi sale. Ini juga kita ubah jadi sales dan sale. Oke, ini kita ubah deh yang cell-nya. Functionnya bukan get cells tapi get all cells. Oke, gitu. Jika udah seperti itu, ini data penjualan. Tambah penjualan. Create show. Ini, ini jangan lupa kita ubah jadi cell. Oke. Nah, di sel kan ada nomor struk atau invoice number. Kemudian ada nama pembeli, pelanggan. Nama pelanggan. Kemudian ada apa lagi? Saya cek. Ada total belanja dan tanggal
belanja. Oke, tanggal penjualan. Di sini tanggal penjualan, kemudian ada aksi satu. Oke. Setelah itu, ini produknya kita ubah jadi sales. Dan ini kita seret aja, kita ubah jadi S. Oke. Untuk yang pertama, invoice number. Kemudian ada customer name. Dan yang terakhir, bukan, ini yang ketiga ada apa tadi? Total, total amount. Dan sale date. Oke, setelah itu ini edit produk kita ubah jadi edit cell. Ini cell controller. Oke, apakah Anda yakin ingin menghapus penjualan ini? Oke. Setelah itu, kita coba refresh websitenya. Nah, oke, di sini udah pas ya. Ada data penjualan yang di dalamnya ada table yang isinya nomor stroke, nama pelanggan, total penjualan, tanggal penjualan dan aksi. Nah, di sini kan masih kosong. Kenapa kosong? Karena di table penjualan kita masih kosong. Jadi selanjutnya kita bakal eh, nambah penjualannya. Langsung saja ini nomor struknya kita ubah dulu jadi nomor faktur. Selanjutnya di eh, create. Create kita copy juga dari create produk. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Tambah penjualan. Kita atur juga di index.php-nya. Itu kita copy aja ini. Create dan edit produknya. Paste di bawah. Ini produk kita ubah jadi sale. Penjualan. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Setelah itu di listnya ini udah create sale. Oke, udah sesuai. Kita refresh. Coba kita tekan tambah penjualan. Oke, udah masuk ke tambah penjualannya. Di dalam tambah penjualan, kita sesuaikan lagi. Nah, yang kita sesuaikan pertama itu adalah, tapi kita panggil dulu semua data produknya, karena saya ingin produk itu ditampilkan dalam bentuk select. Sini pertama kita buka listnya, kemudian kita copy aja ini. Oke, ini modelnya ubah jadi produk. Kemudian jika sudah seperti itu, kita panggil $produk sama dengan new product. Setelah itu kita bikin lagi variabel $produk sama dengan $produk get product, get all product. Oke, ini. Ini jangan lupa kita kirim. Oke, jika sudah seperti itu, kita sesuaikan lagi inputnya. Di sini row, saya mau di dalam card body itu tidak usah pakai row, kita komen aja di sini. Kita kasih div yang ada kelas MB3-nya. Setelah itu kita kasih label. Yang nama labelnya itu customer name. Kemudian kita kasih kelas form label agar lebih bagus. Dan nama labelnya nama pelanggan. Kemudian input teks yang ID-nya customer name.
placeholder-nya, nama pelanggan, dan ada kelas from control, kelas from control. Setelah itu ada name, customer name, dan terakhir ada require. Require, oke, PD, coba refresh, oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal nampilin data produknya. Kita copy aja ini, ya. Setelah itu ini bukan customer name tapi produk ID, produk s. Sini pilih produk. Selanjutnya ada select. Ini kita hapus aja. Sini require. Sini namanya produk. Dan ini juga produk. Ini produk. Tapi ini kita sesuaikan dulu. Di sini saya maunya tuh di samping produk ada harga, ada jumlah atau kuantitinya, kemudian ada subtotalnya. Jadi ini kita simpan selectnya di dalam div yang memiliki ID produk ID. Produk ID. Oke. Jika udah seperti ini, maaf, kita ubah jadi produk list aja. Setelah itu kita bikin div lagi yang menyimpan row dan embedded. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bikin div lagi call md4. Nah, jika udah seperti ini baru kita masukin selectnya. Dan selectnya itu memiliki kelas yang namanya from control dan produk. Name-nya di sini name-nya itu produk aja. Produk deh, produk pakai S karena kita akan di penjualan itu bisa lebih dari satu produk. Ini indeksnya untuk yang awal 0 aja. Kemudian di sini baru nama filenya, produk ID seperti ini. Untuk ID kayaknya kita nggak usah deh. Seperti ini. Kemudian kita bikin lagi optionnya. Optionnya di sini kita for each, tapi kita bikin dulu option untuk defaultnya. Di sini selected dan disable. Nah, seperti itu ini pilih produk. Oke, seperti ini ya. Setelah itu baru kita bikin buka PHP untuk for each produknya. Jika udah seperti ini, kita hapus dulu ini. Seperti ini, oke. Kemudian produk ininya jadi P. Di atas produk. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bikin lagi ini and for each. Oke. Nah, setelah kita bikin for each-nya, barulah kita buat option dengan value berdasarkan dengan value itu produk ID. Nah, gini. Nah, jika udah seperti ini, kita tampilin, yang kita tampilin itu kita cek juga stoknya habis atau enggak. Di sini kita pakai cara ini. Kita cek dulu stoknya sama dengan 0 enggak.
eh, dolar $P stok sama dengan 0? Jika iya, jika iya, jika iya, maka yang ditampilin itu dolar $P product name yang digabungkan dengan teks stok habis. Nah, jika tidak, maka dolar $P name. Seperti ini. Coba kita refresh. Di sini produk kita ada berapa? Nah, ini dia. Produk kita masih ada satu. Coba kita tambah. Produk misalnya kasur. Misalnya harganya di sini 100 ribu deh. Kemudian stoknya 0 kita buat. Nah, jika stoknya 0, kita lihat lagi penjualan, tambah penjualan. Nah, di sini itu. Karena stoknya 0 berarti eh, akan muncul stok habis tulisannya. Juga saya ingin ketika stoknya 0, maka kita nggak bisa milih. Nah, itu caranya kita tinggal copy aja ini. Kita pastikan. Di sini kalau stoknya 0, maka disable. Disable. Jika tidak, maka nggak diapa-apakan. Masih seperti itu. Kenapa? Kita cek lagi. Stok sama dengan 0. Jika iya, disable. Oh, ini pakai D, jangan lupa. Coba, tuh, tidak bisa dipilih lagi karena stoknya 0. Oke, kemudian kita simpan juga data dari harga dan stoknya buat kita panggil nanti di JavaScript. Sini seperti ini, dolar $P, kemudian price, itu juga yang ini stok. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat teks kecil yang menampilkan harga dan stoknya. Sini kita pakai teks small yang di dalamnya ada kelas teks method, terus kita kasih juga price label deh, kelas price label. Selanjutnya itu kita kasih teksnya harga. Nih, kita kosongin aja dulu. Dan stoknya itu juga kita kasih kosongin aja dulu. Nah, setelah itu baru kita kasih input yang tab-nya hidden. Nah, seperti ini. Yang name-nya itu produk, yang indeksnya ada di 0, dan namanya tuh price. Jangan lupa dikasih kelas hidden price. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi call MD4 yang di dalamnya itu input number untuk menyimpan kuantitas atau jumlah. Di sini jumlah penjualan. Kemudian jangan lupa kelasnya form control dan quantity. Name-nya kita copy aja deh yang ini. Setelah copy, ubah price-nya jadi quantity. Nah, jika udah diubah seperti itu,
Jangan lupa kita kasih require. Karena ini wajib diisi, jangan lupa dikasih D. Require, dan juga kita kasih minimalnya itu 1. Minimal value-nya itu 1. Dan default value-nya itu 1. Oke. Jika udah seperti itu, selanjutnya kita tambahkan subtotalnya. Number, di sini juga number, kemudian ini subtotal penjualan. Subtotal aja, di sini kita kasih subtotal juga. Name-nya jangan lupa kita kasih subtotal. Dan untuk ini hapus aja, diubah jadi read only. Nah, jadi tidak bisa diisi, hanya bisa tidak bisa diapa-apain. Oke, udah. Jika udah pas, selanjutnya kita bakal bikin button yang ketika ditekan tuh saya pengen nambah produk yang bisa kita pilih. Nah, itu caranya pertama kita tutup dulu row-nya. Oke. Jika row-nya udah ditutup, kita kasih button. Button itu yang teksnya itu tambah produk. Terus kita kasih kelas. Di sini kelasnya kita kasih BTN aja, BTN sukses juga. Terus kita kasih MT1. Terus kita kasih juga style di sini yang ngatur width dari buttonnya. Nah, jika udah seperti itu, kita kasih type button. Kemudian ID-nya button add. Oke, seperti ini. Kita cek di browsernya. Dah, seperti ini. Oke. Untuk ini kayaknya salah detek. Add button. Add button. Nah, seperti ini. Jika udah seperti ini, kemudian kita tambah lagi. Kita copy aja ini. Yang nama pelanggan. Sini kita ubah jadi total amount. Total amount. Total penjualan. Ini number, total amount, juga ini total penjualan. Oke, seperti ini aja. Tapi saya ingin kalau total harga atau total penjualannya ini itu hanya bisa dibaca aja. Karena saya pinginnya itu total penjualannya ini akan dijumlah berdasarkan subtotal ini. Nanti jadi ketika subtotal ini ada di sini, otomatis di sini ada isi juga gitu. Nah, jika udah seperti ini, kita atur lagi. Ini udah name-nya udah create. Kemudian formnya ini coba jadi cell controller. Oke. Nah, setelah sudah hal tersebut, selanjutnya kita bakal bikin scriptnya. Nah, di sini karena scriptnya lumayan banyak dan juga kalau menjelasinnya agak panjang, lumayan panjang lah. Jadi teman-teman nanti bakalan saya kasih linknya di deskripsi. Teman-teman tinggal copy aja yang untuk yang create itu create cell filenya seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal copy aja. Setelah itu teman-teman pastikan ke di bawahnya, di paling bawah. Setelah itu kita coba balik ke tambah penjualannya. Nah, di sini harga otomatis udah muncul. Selain itu stoknya juga otomatis sudah muncul. Juga ketika saya tekan tambah produk,
Oh, ini belum muncul, berarti ada yang salah dengan kelasnya. Nah, ini ID-nya kita ubah add button jadi add product. Nah, kita refresh, kita tekan lagi. Nah, otomatis muncul. Tapi ini munculnya di bawah. Saya inginnya munculnya di atasnya. Jadi ini kita turunkan satu tingkat. Refresh, kita tekan lagi. Ah, oke. Udah benar. Kita coba tekan pilih produk. Nah, otomatis nanti di sini eh, ketika kuantitinya satu, karena harga per satuannya itu 10.000, jadi otomatis subtotalnya itu 10.000. Kita coba tekan 2, jadi 20.000. Tiga, coba 55, jadi otomatis 50.000. Dan di total penjualannya otomatis 60.000. Berdasarkan eh, itu 60.000 ini didapatkan dari produk yang kursi plastik atas 10.000 ditambah yang 50.000 di bawah. Nah, seperti itu. Kita coba tekan batal yang ini. Otomatis produk yang kedua itu gagal kita batalkan untuk tambah. Tapi di sini saya ingin coba kita ubah dulu di produknya. Stok produknya kita ubah jadi 10. Update. Oke. Kemudian di penjualannya itu kita coba tambah penjualan. Nah, di sini kita coba namanya, nama pelanggannya, nama saya sendiri, Denny Firmansyah. Kemudian ini kita coba 10. Jangan deh. Coba 5. Tambah produk, kemudian kasur, itu kita buat 2. Seperti ini. Setelah itu, nah di sini kan udah benar. Nah, jadi selanjutnya kita bikin cell controller beserta cell detail controller dan juga kita update untuk modelsnya. Langsung aja di sini kita buka. Oh iya, tadi itu kenapa ini bisa berfungsi? Itu karena script ini itu akan berdasarkan script yang udah kita tambahkan tadi. Oke, langsung saja kita update atau kita tambahkan dulu shell controllernya. Di sini kita copy ini. Di controller kita tambahin shell controller PHP juga kita tambahin. Enggak pas. Nah, di sini pertama-tama kita buka PHP dulu. Setelah itu kita panggil database-nya seperti biasa dir config database.php. Setelah itu kita duplikat aja ini ke models 3 di bawahnya. Sedangkan di sini nama modelsnya cell detail, dan terakhir produk. Kemudian kita bikin kelas yang namanya cell controller yang di dalamnya itu ada variabel cell detail, dan produk dalam bentuk private cell detail dan produk. Kemudian kita bikin function construct di dalamnya itu data, kita panggil database-nya dengan new database. Kenapa database-nya bisa dipanggil? Karena kita udah uh, panggil file database.php-nya. Jadi bisa kita panggil. Ini db, kita bikin variabel db database get connection. Kemudian this cell kita panggil variabel cell yang udah kita buat. Kemudian new cell db. Seperti ini. Begitu juga dengan cell detail dan produk. Ini kita ubah jadi cell. Oke, yang ini juga produk. Seperti ini. Ini kenapa detailnya nggak bisa? Kita coba buka
cell detail model. Oh, ini karena namanya masih cell aja. Oke, udah. Kemudian kita bikin function private yang namanya redirect with message. Jadi ketika function ini dijalankan, otomatis akan dibawa ke lokasi yang udah ditentukan dengan session yang udah ditentukan juga. Ini kita bikin private function redirect with message. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada parameter message-nya dengan location. Setelah itu, kita bikin session. Yang nama session itu success. Yang isinya itu berdasarkan $message. Setelah itu, header, location, $location. Kemudian oh ya, ini harus titik dua ya, biar location-nya terbaca. Biar variabel terbaca. Kemudian exit, tutup. Nah, setelah itu kita bikin function yang namanya store. Ini kita copy aja deh, biar cepat. Function store yang membawa parameter customer name, kemudian total amount, dan juga produk. Di dalamnya kita hapus dulu ini. Setelah itu kita bikin angka nomor fakturnya dengan seperti ini. Invoice number sama dengan in kode awalnya terus berdasarkan time. Jadi diambil waktu sekarang. Waktu ketika store ini dijalankan otomatis diambil. Nah, kemudian kita simpan data penjualannya dengan cara if $this kita panggil model cell, kemudian kita panggil function create yang membawa parameter invoice number, kemudian customer name dan total amount. Nah, jika berhasil ditambahkan baru masuk ke if-nya. Hanya saja di sini kan create-nya masih error. Kenapa? Karena sel kita belum ada isinya. Jadi kita pertama-tama maksudnya function create-nya belum kita buat. Jadi di sini kita buat dulu function create di model cell. Ini kita bikin. Kita copy aja. Kemudian di sini ada customer name, invoice number, kemudian customer name, dan total amount. Selanjutnya kita perbaiki query-nya. Di sini query-nya kita ubah jadi insert into nama tabelnya. Kemudian kita buat lagi di sini. Yang kita mau tambahin itu ada di invoice number, kemudian customer name, dan total amount. Seperti ini, kemudian ditambah values, lalu kita buka lagi, kita copy aja yang ini. Di sini kita kasih titik 2 di awal namanya. Seperti ini.
Setelah itu kita bind parameternya seperti biasa stmt bind param. Ini yang pertama ada invoice number berdasarkan variabel invoice number. Yang lain seperti itu juga, kita copy aja. Halaman kita juga. Nah, kemudian baru kita return execute. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya itu kita balik lagi ke shell controller. Nah, di dalam controller itu kita tambahkan lagi. Jika sudah berhasil ditambahkan, maka kita ambil ID-nya. Bagaimana caranya? Nah, itu pertama kita bikin variabel yang namanya cell ID yang menyimpan atau yang memanggil function getLastInsertID. This cell getLastInsertID. Seperti ini. Setelah itu kita copy nama functionnya, balik lagi ke cell model. Barulah di dalam model ini kita tambah function yang namanya getLastInsertID. Public function getLastInsertID seperti ini. Kemudian kita return this con getLast ini last insert ID seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke cell controller. Kemudian setelah kita dapat cell ID-nya yang baru kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita for each produknya karena produknya dalam bentuk array, sehingga perlu kita for each di sini produk juga. Baru di dalam for each kita simpan data detail penjualannya. Ini kita tinggal panggil aja this cell detail sini create. Nah, di dalam create ini kita akan mengirim parameter cell ID, kemudian produknya produk ID, dan quantity price dan subtotal. Quantity price subtotal. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita bikin function create-nya di cell detail. Pertama kita buka dulu model cell-nya, kita copy, baru kita buka lagi model cell detail. Nah, seperti ini. Setelah itu kita paste aja. Nah, ini di dalamnya kita ambil parameter cell ID-nya, ID, kemudian ada produk ID, kemudian quantity, price, dan terakhir subtotal. Baru di sini kita perbaiki juga query-nya. Di sini kita tinggal sesuaiin aja, kita copy parameternya, kita pastekan ke sini, kemudian kita hapus aja ininya, dolarnya. Sini ada cell ID, produk ID, quantity, price, dan subtotal. Begitu juga dengan values-nya. Kemudian kita hapus lagi, dolarnya kita ganti dengan titik 2. Nah, di sini kemudian baru kita ubah lagi parameternya, sesuaiin aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, balik lagi ke cell controller. Di cell controller itu setelah kita berhasil menambah cell detailnya,
kita panggil produknya. Di sini cara manggilnya kita bikin variabel p dulu, baru kita panggil this product get product by ID. Sini baru kita copy ini produk ID-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita update produknya $p $this produk update. Update-nya itu membawa produk ID, kemudian produk name, selanjutnya price. Ini jangan lupa produknya kita ubah jadi P karena di sini variabel kita P. Selanjutnya ini price. Nah, baru kita sesuaikan stoknya di sini. Karena ketika kita menjual, stoknya pasti berkurang. Sehingga di sini stok kita perlu ubah jadi stok dikurang quantity seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di luar dari for each-nya, kita panggil $this. Kita panggil function yang pertama kita buat tadi, redirect with message, dengan parameter yang di dalamnya itu kita isi. Di sini kan yang pertama itu ada message. Nah, berarti jika berhasil, berarti data di sini teksnya data penjualan. Enggak usah deh, kita buat aja penjualan berhasil ditambahkan. Kemudian location-nya itu ada di index.php dengan page sales seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita kasih panah seperti ini. Nah, jika gagal, kita ubah aja sini jalan gagal ditambahkan seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita coba refresh nama pelanggan Denny, kursi plastik 5, di sini kasur 2. Oke, jika sudah kita submit. Nah, di sini error. Kita coba cari errornya kenapa. Coba kita buka dulu selnya apakah berhasil ditambahkan. Nah, di sini invoice data selnya tidak berhasil ditambahkan. Nah, ini karena kita belum atur ketika tambah atau button tambah tadi ditekan itu dibawa ke function mana. Nah, untuk itu teman-teman kita perlu atur di paling bawahnya itu kita panggil cell controllernya dengan disimpan di variabel cell controller new cell controller. Nah, setelah itu barulah if server request methodnya post dan ada dan jika ada post store. Nah, store ini dari mana? Jadi store itu dari ketika kita tekan tambah atau ketika kita tekan submit name ini, maka oh ini masih create. Kayaknya kita perlu ubah jadi berarti di sini aja kita perlu ubah jadi create. Seperti ini. Kemudian kita panggil customer name-nya itu berdasarkan $post customer name. Kemudian gitu juga dengan total amount dan produk. Total amount produk.
Nah, setelah itu barulah kita panggil kelas function create-nya. Create, maaf, store. Ini ada customer name, total amount, dan produk. Ini nih yang kita masukkan ini sesuai dengan yang kita tentukan di functionnya. Oke, jika udah seperti ini, kita coba refresh kembali. Nah, di sini ada error di cell controller line 64. Line 64 di sini, nah ini total 67. Oke, saya coba refresh lagi. Nah, ada error lagi di produk. Ini post product. Oh, ini kita lupa kasih S. Refresh. Nah, ini error kembali di cell line 25. Cell line 25 ada invoice number. Nah, ini karena band params itu tidak pakai S. Oke, kita refresh lagi. Ini kenapa? Nah, error ini karena di cell detail kita itu masih bind params. Harusnya band param aja. Oke, kita coba refresh. Nah, udah. Kita coba cek di cell detailnya. Oke, tapi ini masih satu yang tersimpan. Coba kita hapus dulu semuanya. Setelah kita hapus, yang cellnya juga kita hapus. Kita hapus, kemudian kita coba tambah lagi. Plastik, ininya 5. Kemudian kita tambah lagi kasur 2. Coba submit. Oh, nama pelanggannya jangan lupa. Nah, sudah. Kita coba refresh. Cell 1. Kemudian di cell detailsnya ada berapa? Nah, di sini cell detailnya masih 1. Nah, kenapa masih 1? Padahal kan kita nambahnya ada 2 barang. Nah, kita coba tengok listnya. Kita coba buka create-nya, sorry. Di sini udah pas produk. Oke, produk, price, quantity. Oke, udah pas dalam bentuk array. Di atasnya juga udah produk. Nah, kemudian dari mana datangnya count? Oh gitu, oke. Dari lengthnya harusnya udah pas. Di sini. Oh, karena ini kita masih dalam for each. Jadi seperti itu. Jadi karena redirect with message-nya di dalam for each, jadi ketika berhasil ditambah pertama otomatis di redirect. Harusnya kita selesaikan dulu for each-nya, baru di redirect. Oke, kita coba lagi. Penjualan, tambah penjualan. Di sini kursi plastik 3, terus kasurnya 2, submit. Oke, kita coba refresh. Bertambah 2 harusnya, jadi 3. Oke, pas. Hanya saja ketika di sini ketika kita cek produknya, nah di sini stoknya tidak berkurang. Nah, kenapa tidak berkurang? Ini karena di produk controller kita atau di produk model kita itu function update-nya tidak menerima parameter dan dia disimpan di dalam variabel sehingga kita perlu ubah caranya. Di sini kita pakai cara this produk ID sama dengan ini. Oke, selanjutnya ini baru kita ubah lagi name, price, dan stock. Nah,
Jika sudah seperti ini, baru kita copy yang ini. Kita copy juga price-nya. Itu juga dengan name-nya. Nah, untuk yang bawahnya kita hapus aja. Oh, kita hilangin aja. Seperti ini. Biar function update-nya dijalankan. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Tambah penjualan. Isi Firmansyah seperti tadi 2. Coba ini kasur 3. Kita submit. Kita coba lagi buka stoknya. Nah, masih di sini masih tidak berkurang, berarti ada yang salah di sini. Oh, ini. Ini harus seperti ini. Atau bukan produk tadi, ini ID kita. Kita coba lagi. Ini kursi plastik 2. Coba submit. Kita refresh. Oke, stoknya berkurang. Hanya saja message-nya tidak dikirim. Sukses, oke, message. Untuk message kita cek nanti aja. Kita karena udah berhasil, di sini kita coba tampilin aja lah dulu ya. Sales-nya. Kenapa ini tidak tampil? Get all sales. Oke. Harusnya di sini data penjualannya udah tampil. Kita coba Vardam deh. Dan array 0, berarti get all source-nya salah nih. Nah, ini karena kita tidak execute STMT-nya. Jadi tidak dijalankan dia. Nah, jika udah seperti ini, kita refresh. Nah, oke. Vardam kita hapus. Oke, seperti ini. 5 sesuai dengan selnya. Nah, ada 5. Berarti pas. Hanya saja nih, tanggal penjualannya itu saya ingin yang tampil tanggal, bulan, dan tahunnya saja. Nah, itu berarti kita perlu perbaiki di list.php-nya. List.php. Nah, bagian cell date-nya ini kita sesuaikan dengan fungsi yang namanya itu date. Nah, buka kurung. Terus yang mau ditampilin itu tanggalnya. Kemudian bulannya, saya ingin bulannya dalam bentuk huruf. Dan tahunnya. Kemudian berdasarkan cell date kita seperti ini. Kita refresh. Oke, sudah muncul. Jika teman-teman mau munculkan jamnya juga, teman-teman tinggal tambahin H, I. Nah, itu otomatis muncul jam berapa dan menit berapa ditambahkan data penjualannya. Jadi saya di sini mau tanggal, bulan, dan tahunnya aja. Oke, udah seperti ini. Nah, selanjutnya itu tadi kan kita nambah itu message atau alertnya tidak muncul. Kita coba cari apa masalahnya. Kita cek apakah udah start. Oh, ini. Ini karena belum kita buat start sessionnya. Seperti ini. Session start. Copy aja langsung. Pastiin. Udah. Coba nama pelanggan Firmansyah, kasur 2, save. Oke, sudah. Nah, selanjutnya nih, delete. Ketika ditekan delete,
maka datanya serta eh, detail penjualannya juga akan dihapus. Nah, itu pertama-tama kita bikin dulu model destroy-nya. Nah, di sini di model cell, teman-teman tinggal tambahin function public function function destroy yang menyimpan parameter cell ID. Nah, di dalamnya itu kita copy aja yang get all cells ini. Nah, baru kita sesuaiin ini jadi delete from berdasarkan jangan lupa titik where ID sama dengan ID seperti ini. Nah, kemudian teman-teman atur bind paramnya. Ini kita duplicate aja ID ID ini kita ubah saja oke gini. Nah, untuk returnnya kita hapus yang bawah, kemudian return. Nah, sudah seperti ini, kita kembali ke controller. Kita bikin function yang namanya delete. Tapi kita atur juga di sini. Else if iset post delete, maka di sini delete ini get, maaf ini delete gini aja. Setelah itu jalanin function delete-nya. Oke, seperti ini. Membawa ID delete-nya. Kita copy nama functionnya, baru di sini dalam kelasnya kita bikin function baru, public function delete $id cell ID seperti ini. Kemudian kita panggil kita perlu hapus juga detailnya. Sini kita misalnya kita bikin function yang namanya delete detail by cell ID seperti ini, yang membawa parameter cell ID. Nah, tapi kita bikin dulu functionnya di model cell detail seperti ini. Duplikat aja, kita ubah namanya. Nah, di sini kita hapus delete from nama tabelnya, baru di sini where cell ID sama dengan cell ID. Ini. Hapus seperti ini. Kemudian ketika dihapus, itu tidak main hapus saja. Kalau kita hapus aja, itu otomatis produk atau stok produknya itu otomatis hilang. Jadi supaya nggak hilang, kita harus kembalikan lagi stok yang udah dijual. Nah, itu caranya. Pertama-tama kita panggil dulu produk modelnya. New produk yang membawa diskon. Nah, setelah itu kita for each
Maaf, ini kita belum return ya. Ini masih kita, kayaknya kita panggil dulu. Ini kita, gini deh, kita di bawah, tapi di atas itu ada, kita panggil dulu. Nah, pertama-tama di sini kita panggil dulu select, select yang kita panggil itu produk ID, kemudian quantity, karena ini aja yang kita perlukan, from, where, CID, oke, pas, ini juga pas, baru di sini kita bikin variabel yang namanya cell details sama dengan $stmt fetch, karena kita mengambil semua datanya, fetch all, VDO, fetch ASOC. Oke, seperti ini. Nah, baru di sini yang kita for each itu detailnya. Nah, kemudian di dalam for each-nya, kita bikin produk, kita panggil modelnya, produk model, kita get berdasarkan ID, get product by ID. Nah, ID-nya dari mana? Ya, dari detail produk ID gitu. Maaf, ini kita karena dalam bentuk array ya nggak pakai panah. Detail produk ID. Nah, jika produknya ada, maka kita jalankan. Di sini kita bikin variabel namanya new stock. New stock sama dengan $produk stock ditambah $detail stock. Maaf, quantity. Nah, jika udah, kita bikin produk. Atau kita panggil, kita panggil maksudnya model update. Nah, ini di sini kayaknya kita perlu function baru deh. Update stock aja kita bikin functionnya. Yang di dalamnya itu membawa produk ID serta new stocknya. Produk ID serta new stock seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya itu delete. Oke, bawahnya juga udah pas. Nah, ini tinggal kita bikin function baru di model produk. Di sini kita duplikat aja update-nya. Jadi update stock. Terus di sini ID dan stock. Seperti ini. Nah, update set-nya kita atur sisa stok aja. Seperti ini. Baru di sini kita hapus yang ini. Nggak pakai this. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita balik ke list. Di sini udah bawa parameter delete. Oke, jika sudah kita cek lagi di cell controllernya. Itu ada, oke, sudah pas. Kita balik, refresh. Kita coba cek dulu yang ini nomor faktur atau ya nomor faktur INV 1740427998 itu ID-nya berapa? Di sini ID-nya 11.
Nah, kita cek di sel detailnya. Yang ID 11 itu, yang ID 11, nah di sini ID-nya 11 itu hanya satu barang saja yang barangnya itu memiliki ID 4, quantity yang dipakai 2. Kita cek lagi barang yang 4. Nah, ini yang 4 itu kasur. Jadi, ketika kita hapus yang ini, otomatis eh, data yang ini, invoice number yang akhirnya 9998, itu akan hilang. Selain itu, sel detail yang ID-nya 11 ini juga hilang. Nah, setelah itu dihapus, maka stok ini akan menjadi 8. Kita coba apakah benar. Kita refresh. Nah, ini tidak berjalan. Ah, itu ada undefined variable $P. Nah, berarti salah kita itu di ini masih $P, harusnya $S. Oke, kita refresh dulu. Nah, oke, kita coba delete. Nah, di sini ada error nih. Kita cek apa errornya. Shell controller. Oke, ini udah betul. Sepertinya kita coba cek. Shell ID. Oh iya, ini kan masih shell controllernya masih ini. Harusnya detailnya udah hilang. Ini detailnya udah hilang. Kan detail yang ID 11 udah hilang. Cuman eh penjualan yang ID 11 juga belum hilang. Nah, itu karena kita masih baru menghapus sel detailnya. Selanjutnya kita em, menghapus penjualannya. Nah, itu tinggal panggil aja di sel destroy adalah sel ID. Nah, jika sudah berhasil, kita buka store-nya dulu, kita copy yang ini. Penjualan berhasil dihapus. Oke, seperti ini. Ini destroy-nya udah ada. Oke, sudah ada. Kita coba refresh lagi. Nah, sudah terhapus. Kita cek yang ID 11 hilang. Oke, kemudian aturannya produk yang name-nya kasur, stoknya bertambah 2. Oke, benar. Jadi, ketika kita hapus sudah berjalan dengan baik. Kita coba yang akhirannya 588, penjualan yang akhiran 588 itu memiliki ID 10. Nah, di sel detail itu detail yang memiliki sel ID 10 itu ada 2. Dengan barang kursi itu kuantitinya 2, dengan kasur itu kuantitinya 2. Jadi ketika dihapus otomatis stoknya itu kursi plastik jadi 20, kasur jadi 10. Kita coba hapus sekali lagi. Oke, kita refresh. Oke, sudah benar ya. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya kita ke bagian edit. Kita hapus dulu, kita tutup dulu. Nah, di bagian edit, kita tinggal copy paste aja sih. Kita copy paste yang create-nya, kemudian ke edit. Nah, seperti ini. Kita coba tekan edit, maka ini edit, oke. Edit penjualan. Nah, tapi ini kan belum muncul nih. Kita sesuaikan dulu. Nah, pertama yang perlu kita sesuaikan itu kita perlu memanggil model sel dan detailnya. Sel, kemudian detail. Nah, setelah itu kita perlu memanggil selnya lagi. Kita panggil dulu sel ID-nya. Sel ID sama dengan $get
get ID. Kemudian kita panggil sel datanya. Get. Oh, kita import dulu ya. $cell sama dengan new cell $count. Begitu juga dengan cell detail. Get cell by ID. $cell ID. Nah, untuk cell detail gitu juga kita perlu jadi cell detail get details by cell ID. Nah, ini get cell by ID-nya kan belum ada nih. Kita tambahin lagi nih. Di bagian model cell, kita duplikat aja ini. Pastikan terus di sini ID. Nah, di sini kita tambahkan where ID sama dengan ID. Nah, seperti ini. Jika udah kita kasih paramnya dan param ID sama dengan $ID. Seperti ini, fetch. Kemudian jika sudah, kita balik lagi ke sini, ke editnya. Nah, di edit kita panggil, pertama-tama tuh kita atur lagi di sini. Kita tambahkan input hidden. Hidden yang name-nya itu cell ID. Value-nya itu $cell ID, oke, seperti ini. Kemudian jika sudah kita panggil customer name-nya. Nah, customer name-nya itu berdasarkan cell data. Nah, ini dia. Value. Di sini $cell data. Customer name. Jangan lupa ditutup. Nah, kemudian kita coba cek. Model, sorry, di sini cell detail. Call to undefined method PDO statement bind params. Di cell detailnya, maaf, di cellnya aja itu karena 1. Oke, bind param. Ini karena di sini harusnya kita kasih PDO param in seperti ini. Tapi sini udah oke. Jangan lupa titik 2-nya 2 kali, oke. Cell detail yang 18, oke. Di sini 18 itu oke, ini hapus. Nah, sudah. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita atur di select-nya. Di select-nya itu kita perlu for each di bagian, nah seperti bagian ini, di bagian dalam produk list itu yang div ada kelas row dan MB2 itu kita perlu kasih kelas yang namanya produk item. Produk item. Kemudian di atasnya kita
perlu panggil PHP yang di dalamnya itu for each. For each seperti ini, kemudian di sini cell details yang menyimpan detail seperti ini. Jangan lupa kita kasih tutup PHP. Ya, kita kasih tutup end for each maksudnya. For each, koma. Setelah itu di dalamnya kita perlu kasih input hidden untuk kayaknya nggak perlu deh karena kita udah ada di atas. Oke, cell ID-nya. Selanjutnya kita hanya perlu nambahin di select itu index. Kan di cell detail ini kita kasih index sih. Index, kita kasih i aja gini. Guna i ini itu untuk mengambil indeks dari array-nya. Nah, ini kita kasih di $i seperti ini. Nah, gitu aja. Kemudian di dalamnya itu udah di for each product, oke. Value-nya udah oke juga. Nah, tinggal kita tambahin yang ini, misalnya ini ID sama dengan $detail product ID, maka selected. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu di bagian name itu kita nggak perlu kasih stok habis. Ini kita hapus aja. Kita refresh. Nah, ini tidak muncul. Nah, detailnya tidak muncul. Kenapa tidak muncul nih? Kita perlu cek vardam dulu. Vardam array-nya 1, berarti get details by ID-nya ada yang salah. Ini harusnya oke. Tidak. Get details by cell ID. Execute-nya nggak ada. Karena itu berarti execute-nya belum ada nih, kan betul? Berarti di sini perlu kita kasih execute seperti ini. Nah, refresh, oke, sudah pas. Kursi plastik, kasur, oke, pas. Udah selected juga. Selanjutnya kita yang di bawah ini itu kita pakai cara buka PHP dulu. PHP. Nah, di dalamnya itu kita for each $product. Ini for each produk sama P. Oh, di atasnya kita buat dulu $produk stock sama dengan ini. Oke. Kemudian kita buat di dalamnya tuh if atau condition $p ID
sama dengan eh, detail produk ID jika sama itu maka kita perbarui produk stoknya. Ini untuk mengambil stok dari produk yang sebenarnya. Kemudian jika benar itu kita break dollar kita break gini biar keluar dari for each. Nah, barulah di um, price-nya, maaf di stoknya itu kita perbaiki cara manggilnya itu langsung aja di sini eho nggak perlu pakai eho kita langsung add produk stok. Sedangkan untuk price-nya itu kita bisa ambil dari detail. Di sini detail price seperti ini. Coba refresh. Oke, sudah pas. Nah, otomatis muncul harga dan stok sesuai dengan produknya. Kemudian, kuantitinya juga kita tentukan value-nya dengan cara seperti tadi, value. Oh, maaf. Oh, ini value-nya udah ada satu nih. Tapi dolar detail ini quantity. Sedangkan di bawahnya itu ini subtotal. Nah, jika udah gini, kita refresh. Oke, udah sesuai juga. Nah, tinggal total amount-nya. Itu kita tinggal copy lagi. Kita udah copy tadi ya. Kita tambahin aja di sini. Nah, ini dari sel data tapi. Sel data total amount. Oke. Nah, udah muncul sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Nah, cuman saya maunya itu untuk row yang lebih row kedua kecuali row satu itu ada remove-nya. Nah, itu caranya kita ubah lagi di sini. Di sini kan ini kita ubah jadi 3 3 kemudian di bawahnya kita tambahin if. Kita kasih php if dollar index atau dollar $i lebih besar dari 0, maka seperti ini. And if selanjutnya barulah kita tambahin call md2 baru di dalamnya itu button oh ini kita ambil dari script aja deh. Nah ini kita copy aja, kita copy kemudian di dalam if tadi kita paste. Refresh, kita coba hapus. Nah, terhapus. Kayak gitu. Nah, karena udah bisa, selanjutnya kita atur controller dan modelnya lagi. Untuk name kita ubah jadi update. Nah, kemudian di
cell controller, kita tambah, kita copy dulu yang ini, kemudian baru kita else if, nah gini, update, oh ini kita ubah jadi edit aja, edit, di editnya juga kita ubah jadi edit name-nya. Setelah itu kita dapatin cell ID-nya. Baru kita ubah ini jadi edit dan di awal ada cell ID gini. Nah, jika udah, kita perlu bikin function yang namanya edit. Nah, functionnya kita tinggal copy yang store. Kita ubah ini jadi edit, terus ini ada cell ID. Nah, di dalamnya perlu kita perbaiki. Jadi seperti ini, this cell update dengan membawa parameter cell ID customer name dan total amount. Kemudian di bawahnya itu kita buat cell detailnya dihapus dulu. Delete, seperti ini kita perlu delete details by cell ID seperti ini. Nah, ini kita cell ID aja. Kita hapus. Nah, kita cek dulu cell detail, delete detailnya udah betul atau belum. Nah, ini udah bisa tadi ya. Kemudian kita perlu bikin function update di cellnya. Kita duplikat aja ini cell, kemudian ini cell ID. Nah, di model cellnya untuk function update itu query-nya kita sesuaiin lagi jadi update set ini kita set customer name-nya sama dengan customer name, kemudian total amount-nya sama dengan total amount. Kemudian where-nya jangan lupa where ID sama dengan cell ID gitu. Jangan lupa ini cell ID. Oke, gitu aja. Setelah itu kita balik lagi ke controllernya. Nah, di controller itu kita selanjutnya langsung for each aja, nggak perlu if. Ini kita hapus, oke. Nah, di for each ini itu kita perlu tambah lagi detailnya. Nah, untuk tambah detailnya udah pas. Kemudian kita tinggal sesuaiin aja lagi. Tadi kan kita udah bikin function yang namanya update stock. Nah, karena udah ada, jadi kita tinggal bikin aja variabel baru new stock sama dengan stock dikurang quantity. Nah, ini hapus aja. Nah, setelah itu baru kita panggil update stocknya. Dollar
dolar produk, dolar P, ID, serta dolar new stock. Nah, seperti ini. Baru diperbarui. Oke, gitu aja. Kita coba. Ini udah pas. Ini kita hapus misalnya. Aturannya, kita reverse dulu. Ini kan 10 nih stoknya. Kalau kita hapus, sabar dulu, sabar dulu. Terus kita eh, buat ini jadi 4. Kita submit. Nah, total penjualnya udah pas. Terus kita coba tekan edit lagi. Nah, di sini otomatis jadi 18. Kenapa? Karena tadi kan awalnya stoknya sisa 20. Terus ketika kita submit, itu otomatis eh, detailnya dihapus. Kan 80 jadi 80, 20 jadi 22. Nah, 22 dikurang 4, sisa 18 gitu. Berarti edit sudah berhasil. Oh iya, untuk bagian script pada file edit ini, teman-teman juga perlu mengubah scriptnya. Nah, untuk scriptnya itu udah ada di Drive, teman-teman tinggal copy aja yang edit cell. Nah, tinggal copy, kemudian buka editnya, yang script itu dihapus saja, lalu paste. Nah, setelah itu, teman-teman juga perlu mengubah bagian small-nya itu menjadi seperti yang saya buat ini. Nah, ini fresh labelnya cut aja dulu. Kemudian bikin span dengan class fresh label. Nah, lalu di tile press-nya teman-teman masukin ke dalam text span. Kemudian untuk stock itu teman-teman juga bikin span dengan class stock label. Nah, di situ produk stoknya teman-teman juga cut kemudian masukin ke stock span-nya. Nah, setelah itu teman-teman juga harus mengubah indeksnya. Ini kan indeksnya berdasarkan indeks dari detailnya. Nah, di sini juga perlu diubah yang 0 ini. Ini diubah juga, kemudian ini juga diubah. Setelah itu, balik lagi ke tampilan data penjualannya. Refresh. Nah, di sini kita coba edit yang pertama. Nah, di sini kan ada dua nih. Kita coba naikin yang harus dari 4 jadi misalnya 10. Coba submit. Nah, di sini berhasil. Kita coba cek apakah sesuai datanya. Nah, benar. Di sini kan tadi 14. Kemudian stoknya kan awalnya 14. Lalu kuantitas kita penjualannya kan untuk kasur itu 4. Jadi ketika di-update, data detailnya pertama dihapus, kemudian data quantity 4 tadi ditambahkan ke stok produk yang awalnya 14 jadi 18 karena ditambah 4. Kemudian 18 itu baru dikurangi 10. Seperti itu. Nah, untuk edit penjualan mungkin seperti itu aja. Selanjutnya kita bakal buat tampilan detail dari penjualannya. Nah, pertama-tama kita tambahin dulu button tampilan detailnya. Di sini kita untuk di listnya, di file listnya kita tambahin linknya. Pertama ini kita duplikat yang edit, kemudian kita ubah jadi detail cell yang membawa edit, terus editnya ubah jadi detail, lalu BTN info diubah jadi BTN warning, biar berbeda dari yang lain. Baru di indeksnya itu kita tambahin page-nya atau case-nya. Di sini editnya ubah jadi detail, detail juga. Sini detail. Nah, seperti itu. Ini juga jangan lupa. Nah, jika udah seperti ini, close aja indeksnya.
Lalu di folder sales tambahin detail.php. Nah, di dalam sini pertama yang kita tambahin itu PHP-nya dulu. Kemudian baru kita panggil filenya atau models-models serta database-nya. Ini config, lalu database.php, kemudian models jangan lupa. Nah, models yang kita panggil itu cell serta cell detail aja. Kemudian kita buka list. Setelah itu kita buka yang edit deh. Edit. Kemudian kita copy aja ini dari DB sampai cell detailnya. Lalu paste, kasih tutup PHP. Untuk yang produk kita hapus saja karena kita nggak pakai. Kemudian produk ini juga kita hapus. Kemudian kita kasih tutup. Lalu kita copy aja deh yang listnya. Kemudian row ini kita copy, pastikan di detail. Nah, setelah itu barulah di sini untuk card header itu kita hapus aja karena kita nggak pakai. Nah, yang sisa itu hanya card body. Card body kita cek di bawahnya ada lagi tidak? Oke, pas. Setelah itu di dalam t-head kita kasih tr itu td di dalam ya td. Kemudian di dalam td itu di sini kita tampilin nomor fakturnya. Baru di bawahnya kita tampilin invoice numbernya. Dollar sell data invoice number seperti ini. Kemudian tr yang ini kita duplikat jadi 4. Baru di sini nama pelanggan. Coba juga sini customer name. Lalu di sini total penjualan, total amount. Kemudian yang terakhir tanggal penjualan. Di sini sell date. Iya. Tapi karena saya maunya dalam bentuk tanggal, bulan dan tahun, jadi kita pakai date, jangan lupa date. Kemudian DMY. Lalu kita kasih string to time. Seperti ini. Nah, jika sudah kita coba sabar dulu. Kemudian kita di tr di bawahnya kita sesuaiin lagi jadi no. Terus nama produk. Kemudian ada kuantitas, lalu harga per unit, serta subtotalnya. Lalu di bawahnya barulah kita sesuaikan lagi. Ini ubah jadi detail aja. Detail. Ini kita hapus. Lalu di sini produk name, quantity, price, harga tanggal penjualan kita hapus nih. Lalu subtotal. Setelah itu kita kembali ke website, kita coba buka apakah berhasil. Di sini detail. Nah, di sini berhasil.
Cuman kita cek apa ada yang salah. RTD. Nah, sudah benar, cuman di sini kenapa dia ke bawah? Kita coba yang kita kasih call span. Call call span 2. Nah, jadinya gini, yang ini 3. Oke. Nah, bawahnya juga gitu. Call span 2, ini juga 2. Nah, coba yang ini 3, 3. Nah, ini kenapa yang 2 call span 2, call span 3? Jadi, eh, di list dari detail kita, kan itu ada 5 kolom tuh. Ada nomor sampai subtotal. Nah, jadi untuk yang em, untuk yang nomor faktor, untuk yang awal, untuk yang call span 2, itu nanti panjangnya hanya sampai ke batas dari nama produk. Sedangkan yang call span 3 itu dari kuantitas sampai subtotal panjangnya. Seperti itu. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengasih number format di total penjualannya. Number format gini, kemudian 0, kemudian ketik koma, koma lagi, titik, no, titik. Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Terus kita kasih RP ya, RP titik gini. Tidak usah kasih titik. Nah, untuk detail mungkin gitu aja. Nah, di subtotal kita kasih juga deh kayak gitu. Di sini number format, kemudian 0, kemudian koma. Nah, buat yang nanya ini mungkin 0 ini maksudnya itu kita di belakang koma, di belakang koma atau misalnya kan 100.000. Nah, kan biasanya 100.000, koma 00. Nah, yang koma 00 atau desimalnya itu dihilangin kalau 0. Kalau 2 itu ada 2 angka di belakang koma gitu. Sedangkan yang koma ini untuk pembatasnya. Pembatasnya kan biasanya defaultnya itu koma. Nah, di sini saya mau pembatasnya itu pembatas 3 angkanya itu titik gitu. Jadi gitu. Nah, gitu juga dengan price-nya. Sini kita ubah jadi price. Kita cek lagi di sini total penjualannya juga belum. Jadi kita perbaiki dulu. Oh iya, ini kita kasih RP jangan lupa. RP itu, kemudian sini juga kita copy balik ke list. Di list itu total amount-nya kita sesuaikan. Nah, jadi. Nah, mungkin untuk video kali ini cuma sampai sini aja. Untuk nextnya mungkin kita bakalan tambahan lagi. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan itu tidak dapat ke teman-teman, tidak jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.